tidur ananda dalam buayan bunda. Pelatih vokal Pranajaya. Oh, Pranajaya. Iya. Ya, kalau ngelatih, wah, vokalisinya. Waduh, ya, itu harus perfect ya. ya. Apapun, mungkin tidak menyanyi saja Iya. ya Pak Ferry ya, mau dia bidang apa saja, ditekuni dengan baik karena itu akhirnya jadi skill kita, menjadi skill. Jadi ditekuni dengan serius. Welcome to B2B, Back to Bottom. Senang bisa kembali di acara ini dan selalu kita ingat bahwa kita harus kembali kepada pengalaman-pengalaman di mana kita jatuh bangun dalam hidup ini. Waktu kita sedang ada di atas, diberkati, nikmati kenikmatan dunia, kekayaan, kita nggak jadi sombong. Kita kembali kepada pencipta kita juga kembali kepada keluarga kita kembali kepada pengalaman-pengalaman yang sudah mengajar kita sampai hari ini. Bersama dengan kita hari ini ada Ibu Soraya Togas. Apa kabar Ibu? Baik, Pak Ferry. Ibu Soraya Togas adalah seorang penyanyi yang saya sudah kenal sejak saya remaja. Penyanyi yang top. Top itu bukan tua ompong peot, tapi betul-betul top. Ya, top. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Soraya Togas yang saya baru mendengar kembali suaranya masih prima, masih luar biasa Ibu Soraya Togas suaranya. Ya seperti, wah udah lama kali ya saya nggak dengar suara Ibu, udah lama banget ya. Dan Ibu Soraya Togas datang di Philadelphia berkunjung ya dalam rangka acara Indonesian Expo, Sulut Expo, promosi pariwisata Sulawesi Utara. Ya. Jadi dari namanya Soraya Togas berarti Ibu dari Minahasa. Iya Pak, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, ya. Ibu boleh cerita bagaimana pengalaman waktu masih kecil ya bersama dengan keluarga, tinggal di mana ya. Silakan Bu Soraya. Oke. Terima kasih B2B sudah mengundang saya di tempat ini. Terima kasih Pak Ferry dan senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara pemirsa juga semuanya. Saya mau membagi kisah waktu saya masih kecil. Dulu saya masih kecil, saya tinggal di kampung saya di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Di Manado kotanya? Di kotanya. Wow, jadi orang kota nih, bukan orang kampung. Tapi setiap minggu pulang kampung Pak Fer. Oh, jadi, kampungnya di papa saya di Tondano, mama saya di Tonsea. Oh, oke. Jadi dua kampung yang berbeda. Jadi kami dari kecil selalu diingatkan orang tua biar tinggalnya di kota harus liburan, ceritanya liburannya ke kampung, ke tempat oma opa gitu. Nah, itulah awalnya dari Kota Manado, kemudian saya mulai mengetahui bahwa oh ternyata orang tua saya senang seni, jadi mereka sering antar-antar saya gitu ya, nyanyi, ikut pertandingan Pak. Pertandingan, iya, wah. Festival. Jadi sudah dari sejak kecil Ibu Soraya ikut pertandingan? Iya, dari 10 tahun, masih naik di atas kursi. Disuruh nyanyi di atas kursi. Jadi itulah awalnya dari Kota Manado hingga akhirnya saya kelas 6 SD saya sudah diutus oleh Pemprov Sulawesi Utara mewakili Sulawesi Utara di tingkat nasional, bintang radio dan televisi tingkat remaja. Wow. Wah, padahal masih kecil, mungkin karena suara saya besar, jadi orang pikir wah ini udah bisa masuk remaja. Itu awalnya saya mulai berkarir dari Manado dan pindah ke ibu kota Jakarta. Tahun berapa itu Bu Soraya? Tahun 77 Pak. Itu pertandingannya 76. Semenjak itu ikut-ikut pertandingan terus dan akhirnya setelah ya puji Tuhan semua karena Tuhan, saya ikut festival-festival di Jakarta, juara 1 terus. Akhirnya dikontrak oleh perusahaan rekaman di Jakarta. Wow. Itu awalnya akhirnya kami pindah ke Jakarta. Masih ingat nggak lagu yang pertama kali dulu kejuaraan Bu Soraya? Oh iya. Lagu apa tuh tahun 76 itu? Waduh, dulu lagunya ciptaan Bing Slamet. Bing Slamet. Iya. Lagunya bagaimana, boleh dinyanyikan? Itu lagu wajibnya
tidurlah tidur Ananda dalam buayan Bunda. Wah gitu. Wah, sih, ya suaranya luar biasa. Anak, Pak. Ya, suaranya masih keren banget ya. Waduh. Ya, berarti Ibu Soraya sampai hari ini masih latihan vokal atau bagaimana cara bisa? Oh ya, mau tidak mau ya seperti pemain olahraga juga ya. Nyanyi itu sama seperti olahraga. Kalau kita nggak latihan pasti akan jadi kaku semua. Seperti nyanyi dari pita suara kita harus dilatih terus sehingga suaranya tetap konstan, nggak berubah gitu. Jadi orang bilang oh sudah jago nyanyi, biarpun sudah bisa nyanyi, pinter nyanyi, mau juara mau apa, tapi kalau tidak ada latihan nggak bisa juga Pak. Tetap harus dilatih terus vokalnya. Yang ngelatih Ibu Soraya pertama kali siapa? Papi, Mami, atau ada pelatih lain? Pertama sekali Mama dan Papa saya bawa ke juri yang ada di Manado. Ada beberapa juri yang sering menilai saya, akhirnya dipanggil ke rumah, jadi mereka yang ngelatih saya. Tapi setelah saya pindah ke Jakarta, saya dilatih oleh Minggu Stahitu dan Enteng Tanamal. Wah. Itu pelatihnya vokal saya. Pelatih vokal. Ya, ini mengenang masa dulu ya Pak. Mengenang masa dulu. Kira-kira yang ada pengalaman apa dari Enteng Tanamal atau Minggu Stahitu dalam latihan untuk suara vokal? Oh iya, kalau Minggu Stahitu itu dia melatih saya bagaimana cara bernyanyi yang betul. Kalau Pak Enteng Tanamal untuk studio rekaman, beliau sangat ketat dan nyanyi nggak boleh sembarangan, nggak boleh salah. Pokoknya harus di pertandingan, waktu kita nyanyi di festival kita bagus, di dalam studio rekaman juga harus lebih bagus gitu. Jadi itulah awalnya, terus sampai saya diajak oleh pemusik Barce Van Houten dan Rinto Harahap untuk buat rekaman lagu pop. Lagu-lagu pop gitu. Lagu pop apa yang paling dikenal oleh masyarakat yang Ibu Soraya nyanyikan? Oh, itu ada Kurindu Mama, ciptaannya Pak Enteng Tanamal. Kurindu Mama. Iya, ada juga. Boleh potongannya sedikit? Oh ya. Masih ingat? Udah puluhan tahun tapi masih ingat. Kurindu Mama, kudamba Mama. Udah lupa kata-katanya Pak Fer. Kasih sayangmu abadi, kayak gitu. Dulu kalau nyanyi pop itu berarti kebanyakan di TV atau di undang-undang. Nah, itu awalnya waktu saya juara itu langsung oleh TVRI saya dikasih kesempatan untuk selalu ada di acara-acara Pak. TVRI. Baru TVRI baru satu TV-nya. Black and white. Jadi dikasih program terus untuk nyanyi acara sampai ke acara yang diiringi oleh orkestra, oleh Jimmy Manopo Band, itu ada orkestranya, Pak Isbandi. Wah, itu nama-nama yang hebat itu. Iya, ada taman artis safari dulu, artis safari, kamera Ria. Oh, pokoknya zaman TVRI dulu lah Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Mantap. Jadi tadi Bu Soraya bilang Papi dan Mami itu di bidang seni. Apakah mereka juga penyanyi ataukah cuma suka nyanyi atau bagaimana? Nah, itu yang saya bingung. Orang tua saya hobi dengar nyanyi seni tapi nggak bisa nyanyi Pak. Oh, cuma hobi dengar. Tapi kami anak-anak ini berempat, saya ada berempat bersaudara, selalu dibawa untuk nonton nyanyi, disuruh nyanyi. Akhirnya kami berempat ikut festival empat-empatnya dari nomor 1, 2, 3, 4. Dan kebetulan dapat juara semua. Nah, sebelum nyanyi kejuaraan, apa Ibu Soraya pernah nyanyi di sekolah kah? Di SD atau di gereja atau di mana? Di sekolah. Di sekolah. Jadi di sekolah waktu masih SD udah disuruh-suruh nyanyi, mewakili kelas. Pas juara kelas disuruh ikut antar kelas. Habis antar kelas
ke tingkat kecamatan, terus provinsi. Itu awalnya dari situ karena kemurahan Tuhan dikasih suara bisa nyanyi, jadi akhirnya puncaknya itu mewakili Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional di Jakarta. Itu awal. Pernah nggak merasa mau menyerah gitu waktu kecil, latihan khusus apa tuh harus disiplin lah? Pernah nggak? Pernah, Pak. Jadi waktu saya setelah saya pindah ke ibu kota, selain saya baru ingat lagi, selain Pak Enteng dan Pak Minggus, ada pelatih vokal Pranajaya. Oh, Pranajaya, itu dia. Yang kalau ngelatih, vokalisinya. Waduh, itu harus perfect ya. Iya. Dan terkenal ya orang-orang yang lulusan Pranajaya itu, ya suaranya nggak fales. Iya, pokoknya nggak boleh salah gitu. Itu pelatih saya juga. Pak Pranajaya. Dulu ada Sundari Sukoco, ada Dina Mariana. Itu kami satu angkatan. Itu mereka yang minta atau Bu Soraya datang kepada mereka untuk belajar atau bagaimana? Pak Pranajaya dia yang minta supaya sini deh saya latih sekalian gitu waktu. Berarti vokalnya Ibu Soraya dari dulu memang sudah oke punya, jadi Pranajaya minta ya, dan itu adalah orang-orang yang hebat-hebat di TVRI waktu itu ya. Iya. Setelah saya aktif itu ya, karena saya sering tampil di TV, mau tidak mau banyak perusahaan-perusahaan yang lihat. Akhirnya itulah awalnya saya nyanyi outdoor di panggung. Jadi selain di TV mereka undang jadi komersil deh Pak. Jadi nyari duitnya dari nyanyi. Talentanya dari situ, talentanya dari nyanyi. Iya, akhirnya itulah awalnya. Akhirnya saya aktif terus bernyanyi. Untuk sekuler Pak, untuk sekuler sampai SMA, terus kuliah, dan sampai sekarang masih nyanyi terus. Sampai sekarang nyanyi terus karena sebuah talenta yang diberikan sama Tuhan dan dikembangkan ya, jadi berkat buat banyak orang. Kira-kira Bu Soraya bisa kasih beberapa tip buat anak-anak yang punya hobi kah atau rindu untuk bernyanyi, kira-kira ada tip-tip bagaimana untuk anak-anak nih ya, anak-anak kita yang mau menjadi penyanyi lah gitu. Oh iya, kalau pengalaman saya membentuk saya untuk jadi serius dengan bidang saya sendiri. Jadi kalau ada anak-anak muda, adik-adik yang mulai senang nyanyi dan punya talenta khusus, apapun, mungkin tidak menyanyi saja ya Pak Ferry ya, mau dia bidang apa saja, ditekuni dengan baik, karena itu akhirnya jadi skill kita, menjadi skill. Jadi ditekuni dengan serius. Jadi kadang kalau nyanyi ada yang bilang nyanyi hobi aja. Sebenarnya memang itu diberikan oleh Tuhan ya, talenta itu dikasih Tuhan, tetapi tidak menjadi hobi, tetapi akhirnya ada penyanyi-penyanyi teman-teman saya ya sampai sekarang menyanyi itu menjadi profesi, jadi pekerjaan. Akhirnya jadi pekerjaan yang menghasilkan, kita tidak ya untuk sekuler ya Pak ya. Jadi ditekuni apa saja, mau olahraga, mau bidang seni, bentuk apa aja yang Tuhan kasih, serius. Harus serius, harus ditekuni. Betul, harus ditekuni dengan serius. Jadi tidak main-main gitu. Untuk jadi orang hebat memang perlu bayar harga ya. Oh iya, saya ada masa-masanya juga saya tidak puas dengan apa yang saya miliki. Akhirnya saya kecewa sendiri. Saya merasa masih kurang terus. Tetapi di situ saya diingatkan Tuhan bahwa apa yang sudah Tuhan kasih porsinya buat kita masing-masing, udah segitu porsinya. Jadi ada orang yang sampai stres, putus asa. Akhirnya saya belajar bahwa apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, kita pakai dengan
baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Punya pengalaman yang nggak enak waktu berlatih nyanyi gitu, ada nggak pengalaman yang nggak enak ya? waktu berlatih nyanyi, misalnya dimarahin kah atau dimaki-maki? jadi ngambek, pernah? Iya pernah. Ingat ya? Pernah saya waktu itu di studio. Tapi waktu itu lagi rekaman. Terus, sorry saya lupa. Waktu lagi bertanding, dulu jurinya itu Yesi Wenas. Nah dia kan satu kampung dengan saya. Waktu saya nyanyi, saya nyanyi, dia datengin di belakang. Katanya, nggak bagus tuh sekarang nyanyinya. Katanya. Nyanyinya nggak kayak tahun lalu, pertandingan tahun lalu waktu kamu juara. Kenapa ini sekarang suaranya nggak bagus? Wah, itu memicu saya untuk menunjukkan kepada beliau bahwa saya bisa. Tapi itu jadi sesuatu yang baik justru buat saya. Iya, jadi cambukan. Belajar terus. Iya Pak, akhirnya saya bilang, oh nanti ya kalau final nanti saya kasih lihat bahwa saya bisa nyanyi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah waktu itu Bang semifinal, pas finalnya saya nyanyi, baru dia datengin saya. Dia bilang, nah gitu dong kalau nyanyi harus kayak gitu. Tapi saya udah sempat nangis juga sih. Karena dibilang nggak bagus nyanyinya. Jadi kalau ada sekarang penyanyi-penyanyi yang dimarahin, ya nangis ya memang harus belajar. Kalau memang harus lebih baik lagi kan ya. Iya. Dimarahin ya nggak apa-apa ya. Justru nggak apa-apa. Memicu kita untuk berikan yang terbaik. Memicu untuk beri yang terbaik, mantap. Dulu juga saya ada satu pengalaman lagi nih Pak Fer. Waktu udah gede ya, zaman kampanye dulu kan kami sering diundang untuk nyanyi keluar kota. Waduh tiba-tiba lagi nyanyi itu manusia, saya ingat di Kalimantan. Penuh manusia, lautan manusia. Pas kami lagi nyanyi, saya ingat saya dengan teman saya almarhum Diana Nasution. Waktu kami lagi show itu ya, lagi show tiba-tiba orang-orang di pinggir panggung itu nyeruduk ke depan. Wow. Ambruk panggungnya Pak. Panggungnya roboh. Panggungnya ambruk. Waduh, kita lari kocar-kacir. Saya bilang, waduh, susah juga ya kayak gini. Banyak suka dukanya. Iya. Lihat pengalaman Ibu Soraya, kira-kira waktu manggung di mana yang paling membuat Bu Soraya tuh puas banget gitu? Kira-kira mungkin dari jumlah orangnya yang datang banyak, atau mungkin panggungnya yang hebat, yang wow. Kira-kira masih ingat nggak nyanyi di mana tuh? Atau suaranya yang betul-betul wah lagi prima banget gitu? Oh iya, waktu saya diundang di LA sih sebenarnya udah berapa tahun lalu ya. Di LA justru itu bagus sekali. LA by the way bukan Lenteng Agung. LA Los Angeles. Itu saya diundang nyanyi di situ, orangnya banyak sekali. Kebetulan saya juga kondisinya lagi baik, nyanyinya lagi enak, dan di situ saya terharu. Pokoknya menimbulkan kesan yang luar biasa. Itu yang kelihatan banyak orang ya Pak ya. Dan yang satu lagi, kalau saya lagi nyanyi di tengah-tengah anak-anak tukang angkat sampah. Iya. Anak-anak tukang angkat sampah dan keluarganya. Dan berarti sampai hari ini saya pemulung. Dan sampai saat ini saya dengan mereka. Saya ada beberapa tempat di Jakarta. Setiap minggu saya layani mereka dengan suami. Saya dan suami, jadi kami melayani mereka untuk bahan makanan, untuk apa yang mereka butuhkan. Di daerah mana itu Ibu? Ada beberapa titik Pak, di Jakarta Pusat, Jakarta, ada yang di pinggir rel kereta. Iya. Itu ada schedule-nya atau datang aja mereka? Mereka udah rutin. Schedule-nya, rutin dengan Ibu Soraya. Iya. Bahkan mulai tahun depan saya ngajar mereka yang di pinggir rel kereta, yang nggak mampu saya ngajar mereka. Ngajar apa? Ngajar pelajaran. Iya. Oh, anak-anak kecil berarti? Kecil. Anak-anaknya pemulung. Anak-anaknya pemulung. Iya. Dan saat ini saya dan suami kami punya foundation, yayasan, namanya Loving Caring Indonesia. Loving Caring Indonesia. Ya. Itu namanya. Wah, semua teman-teman dimanapun, ya Ibu Soraya
punya yayasan Loving Caring Indonesia yang melayani orang-orang kaum marginal. Oh, mereka bilangnya kaum marginal. Ya, kaum marginal ya. Wow, luar biasa hatinya Ibu Soraya. Jadi kalau datang melayani di sana bawa gitar? Iya, bawa gitar sambil saya nyanyi. Sambil nyanyi. Ajak mereka nyanyi sama-sama. Sama-sama, sukacita, terus habis itu bagi makanan bagi juga. Bagi makanan, iya. Dan itu ada beberapa tempat. Wah, kepengen nanti kalau ke Jakarta bisa bagi ayam rica ya. Oh, iya. Makan ayam rica. Jadi pengalaman saya biar kita udah keliling kemana-mana, akhirnya kembali lagi kita melihat orang-orang ada di kaum marginal. Itu saya sangat terharu. Jadi akhirnya saya lihat memang apa yang kita miliki, apa yang kita bisa buat untuk orang lain itu merupakan kepuasan tersendiri buat kita. Jadi mau setinggi-tinggi dimanapun kita, mau karir, mau pekerjaan, tetap ingat bahwa masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan yang uluran tangan dari kita. Kita bisa buat banyak hal ya, karena banyak orang yang masih membutuhkan, dan Ibu Soraya punya hati yang sangat luar biasa melayani. Jadi kalau seminggu itu pasti ada? Ada. Seminggu dua kali, tiga kali pelayanan kepada mereka. Kira-kira yang ngumpul tuh udah biasanya berapa orang? Oh, tergantung lokasinya. Ada yang di Jakarta Pusat sekitar 200 orang. Itu sudah rutin, Pak. Sudah rutin. Mereka senang. Saya pikir 30, 20 orang, ini 200 orang. 200. Wow. Ada yang 100, 150. Ada yang lokasinya saya datang langsung di lokasi tempat pembuangan sampah. Jadi mereka berkumpul di tempat sampahnya itu, Pak. Iya, jadi tapi mereka terhibur, kita datang kunjungi mereka. Wow, luar biasa. Berapa di antara teman-teman semua yang punya hati nih ya, punya hati untuk melayani. Karena waktu mereka nyanyi sama-sama kita juga sukacita. Sukacita, wah itu nggak bisa dibayar dengan apapun, Pak. Itu sukacita, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang senang disayang, diperhatikan. Itu puasan sendiri buat saya. Mantap, luar biasa. Kita sangat diberkati dengan kehidupan ini ya. Jadi kita bagi juga buat orang lain ya, terlebih memberi daripada menerima. Kita udah terima yang banyak. Jadi B2B, back to bottom ngelihat teman-teman ya, sahabat, orang lain yang membutuhkan ya pertolongan uluran tangan kita. Sampai sekarang nih berarti mostly pelayanan Ibu Soraya adalah yang paling utama menyanyi. Iya, Pak. Pemuji. Ya. Tetapi kemungkinan mulai tahun depan juga saya ikut ngajar. Karena waktu zaman COVID saya sempat sekolah ambil S2 komunikasi. Nah, saya ada teman ngajak untuk jadi dosen. Jadi Ibu dosen bidang komunikasi. Iya, Pak. Mantap. Iya. Jadi nggak berhenti untuk belajar terus. Pak. Iya, betul. Apa yang Tuhan kasih. Iya, belajar betul. dan belajar. Jadi Tuhan bisa tambahkan karunia kalau kita mau berusaha. Bisa. Saya pikir hanya saya nyanyi saja. Ternyata setelah saya sekolah lagi bisa. Jadi ya nggak ada yang mustahil. Kalau lagu pop Ibu Soraya yang paling ngetop banget apa ya? Yang orang banyak nyanyikan? Oh, sebenarnya sih saya tidak seheboh artis-artis lain, Pak Ferry. Rekamannya sampai meledak-dak gitu ya, kayak penyanyi-penyanyi Betharia Sonata atau Diana Nasution. Tapi ada beberapa lagu saya mungkin yang terakhir ada saya sempat bikin lagu-lagunya Rinto Harahap. Rinto Harahap tapi sudah di aransemen
baru. Di aransemen baru. Iya, lagu-lagu lama tapi di aransemen baru. Tapi lagu yang baru itu lagunya Pak Minggu itu, yang ada juga lagunya Pak Yesi Venas, Pulang Kampung Halaman. Kampung Halaman itu berarti lagu berbau lagu Manado atau enggak? Lagu pop. Oh, lagu pop. Iya, tapi judulnya Pulang ke Kampungku. Pulang ke Kampungku. Iya, mungkin penciptanya tahu kali saya dari kampung, jadi balik ke kampung lagi. Potongannya boleh nyanyikan, Bu? Alangkah senang hatiku pulang ke kampungku, bertemu semua sanak saudaraku. Kayak gitu, Pak. Wah. Sepotong aja. Mantap kan? Mantap. Suaranya mantap. Selain lagu pop, kalau lagu Manado nyanyikan juga? Iya, lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah ya. Saya sempat tahun 2000, waktu saya ada di Amerika, sempat di Amerika 7 tahun, Pak. Sempat 7 tahun? Sempat, tahun 2000-an ya, sampai 2007, 3 tahun. Oh, itu yang datang pertama kali apa sudah pernah? Sudah berapa kali? Oh, udah berapa kali ya? Terakhir yang agak lama, 3 Iya. tahun di San Francisco, 3 tahun di New York, 1 tahun di LA. Wah. Nah, waktu di SF sempat bikin album rekaman lagu rohani, tapi pakai bahasa Inggris. Oh. Iya, lagu rohani bahasa Inggris yang iringi juga semua aransemen dari sini, orang Amerika. Orang Amerika. Iya, dan dijual, Pak. CD dulu. CD waktu itu ya? Iya, waktu itu CD. Waktu CD. Zaman CD ya. Lagu apa yang dinyanyikan waktu itu? Oh, lagu Only You, terus ada Nobody Loves Me Like You Do, itu ciptaan Jonathan Prawira. Jadi Jonathan bikinin buat saya, terus saya translate bikinnya ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, jadi semua lagunya bahasa Inggris. Boleh dinyanyikan? Nobody loves me like you do. You touch my heart with love so deeply and true. Pernah dinyanyiin grup siapa ya? Bahasa Indonesia. Indonesia Terus, bagaimana ya? Tiada kasih sepertimu, begitu dalamnya menyentuhku. Wah. Nah, itu dibikin ke bahasa Inggris Jadi waktu itu yang main semuanya orang Amerika. Orang Amerika. Iya, itu satu lagi yang saya kagum sama kebaikan Tuhan. Lagu itu saya sempat diundang nyanyi di gereja di LA yang pertengahan minggu. Gereja besar, ada sekitar 3.000 sampai 5.000 itu yang hadir. Saya nyanyi lagu dari situ dan pastornya suruh saya supaya jual CD-nya di situ. Laku loh, Pak. Saya juga bingung. Laku ya. Tuhan baik. Berarti kan? itu berapa lagu itu? Satu CD 10 ya? 12 lagu. 12 lagu. 12 lagu. Semuanya Ibu Soraya nyanyi semua? Iya, nyanyi sendiri. Wah. Wah, padahal di situ saya lihat, itu ada CD-nya Hillsong, ada Michael W. Smith, kok bisa? Tapi mungkin karena saya datang langsung nyanyi, mereka lihat langsung beli. Pulangnya habis ini. Pulangnya habis. Aduh, luar biasa itu, Luar Pak. biasa. Banyak pengalaman, suka senang mengikut Tuhan, itu luar biasa, jatuh bangun. Ternyata Ibu Soraya ini adalah satu alma mater juga dengan saya di SMP 30. Iya, betul, di Tanjung Priok. Tanjung Priok, ya. Saya kaget dengar Bapak di SMP 30 itu, itu Pak. SMP yang paling top ya. SMP top di Jakarta Utara pada zaman itu. Betul sekali, Jadi Bu Pak. Soraya lulus tahun? Tahun 78 ya, Pak. 78, wow. Ya. Jadi beda-beda tipis kita ya, Pak Fer. 78. Itu lulusnya ya? Iya. 78. SMP, terus kan masuk SMP. SMA. Iya. SMA-nya di Rawamangun. SMA-nya di Romangun. Jadi buat teman-teman alumni SMP 30 itu saya suka dengar mereka juga masih suka bikin pertemuan Oh, gitu. alumni ya. Iya. Reunian ya, Pak. Reunian Iya. ya, teman-teman SMP 30 ya. Wah, udah bisa follow Ibu Soraya Togas nih, alumninya luar biasa. Iya. Jadi alumni SMP 30 hebat-hebat Betul. semuanya. Tapi kalau mau follow harus nonton terus B2B ya. Oke, senang bisa ketemu hari ini. Ibu Soraya, ada yang mau dititipkan sesuatu kepada pemirsa B2B ya, bagaimana hidup ini harus
kembali menyadari, ingat pencipta, ya, ingat juga keluarga. Boleh dikasih mungkin buat teman-teman. Ya, buat teman-teman B2B khususnya, saya mau sampaikan bahwa selama kita dikasih kekuatan, kesehatan, apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita buat yang terbaik dan terlebih, bukan hanya untuk mengejar keinginan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, tetapi marilah kita melihat begitu banyak di sekeliling kita yang mau dan ingin sekali diperhatikan. Biarlah kita boleh menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kira-kira kayak gitu, Pak. Walaupun sudah di atas, tetap ingat yang di bawah, saudara-saudara. Kalau udah di atas, tetap ingat yang di bawah. Ya, sampai ketemu lagi. Iya, Bye. bye.